Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi menjadi episode terakhir. Anime favorit gue di musim Spring 2024 adalah Mushoku Tensei season kedua. Ya, ini pasti bakal gue rindu banget men. Salah satu isekai terbaik yang bener-bener gue tonton gitu kan setelah ReZero. Jadi makanya di sini gue bakal bener rindu banget sih dengan Rudeus. Gue bakal rindu banget sama Sylvie, gue bakal rindu banget sama Roxy, gue bakal rindu banget dengan semua yang ada di season ini gitu kan. Jadi makanya kita lihat nanti apa yang akan terjadi begitu tahu Roxy benar-benar sah jadi atau bilang calon istri keduanya, dan bagaimana reaksi Sylvie. Nah ini yang benar-benar pengen gue tahu gitu kan. Begitu juga dengan reaksi Norn, yang gue rasa emang pasti Norn bakal marah banget gitu kan dengan apa yang dirasakan oleh Rudy ketika Paul nggak ada gitu kan, terus ibunya juga koma tapi Rudeus malah bawa istri baru gitu kan. Wah ini gimana reaksinya gitu kan. Jadi udah menunggu kembali lagi langsung ke episode terakhir dari Mushoku Tensei season ke-2. Let's go. Oke, menunggu berapa lagi langsung ke episode terakhir dari Mushoku Tensei season kedua. Let's go. Udah kenceng belum ya? Udah. Ya sorry banget ya, gue pakai laptop gitu kan, jadi ya gue minta maaf kalau misalkan uh, experience kalian nih sedikit berkurang. Iya, bayi. Iya, 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 bayinya men ya kan. Nah, gue rasa sih fine aja sih harusnya sih ya. Maksudnya si Luffy fine lah harusnya sih, ya kan. Oh, nggak ada orang. Kemana dia? Kemana? Oh, janjian ke ini lagi, ke rumah sakit. Kagak ada men. Bener-bener nggak ada tuh, kemana? Oh iya bener. Ah, oh Aisyah. Berarti semua di dalam. Oh, 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 oke. Oke, Sylvie muncul. What? What? Rambut panjang men. Tapi cakep loh, cakep loh, cakep loh. Gue suka rambut yang sekarang. Tapi belum ini ya, badannya gede tapi belum 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 lahir, belum lahir nih. Masih gede tapi belum lahir. Iya, pas banget lagi mau berdiri di depan pintu. Oh ini di depan pintu. Nah gimana nih kan urusan Roxy ini kan. Oh ini si Norne. Wah Kim kaget. Oh ngeliatin. Nah dia pastiin ada yang hilang satu nih kan. Siapa yang nggak ada ya? Nah kan. Nah kan Norn sadar dia kan.
Bapak kemana? Apakah gimana perasaan Normi? Gue penasaran aja respon. Oh, oke. Iya pasti paling deket sama bapaknya sih. Apa itu? Oh, ya, ya bukti ya. Ada tangan situ ya. Sebenarnya tuh udah cukup mengerti ya, karena ya logikanya kan pengorbanan Rudy kan udah sangat luar biasa gitu kan. Tangan udah nggak ada gitu kan. Jadi gua rasa non harusnya mengerti sih. Mm-mm. Oh, gila. Silpi bener hamil besar banget ya. Ya bener. Semuanya udah suratan takdir gitu kan. Betul. Tapi harus memiliki kesiapan hati untuk melindungi apa yang ya kata-katanya dalam banget sih. Benar. Itu filosofi kuat. Itu filosofinya kuat. Filosofinya kuat banget sih. Ya kalau Nolan aja segitu berarti ya pedangnya mungkin 3 kilo ya kali ya. Oh, oh, si ini bereaksi. Tapi tetap masih ini ya. Masih iya. Hmm, iya iya benar-benar.
ya semuanya rasa emosional masing-masing gitu. Komitmen itu itu untuk keluarga orang. Gis gis, tapi ini sih respect sih gue sama Gis sih. Hmm. Oh tuh main ngomong, gue ngarep banget ini cewek ngomong gitu. Ya ada ngomong juga first time kayaknya. Enggak first time juga sih, first time ngomong sih, mau gue lupa. Hmm. Iya betul, kalau daktilnya udah mati ya sulit. Hmm. Tapi Roxy nggak ini ya, nggak apa namanya, Roxy nggak ini, nggak cabut. Ro- Roxy nggak cabut, kenapa? Karena akan jadi judgementnya dia nih nanti kan. Nah, nah ini soal Roxy nih. Tapi gue penasaran sih, gue penasaran sih. Tapi ini emosional menurut gue, ini benar-benar emosional banget sih. Bagaimana akhirnya si Sylvie harus mengikhlaskan, di situ ada disaksiin sama Aisyah sama, ya gue nggak ngerti sih apa reaksi Sylvie. Please. Langsung ngomong. Oke oke oke. Hmm. Hmm. Oke. Oh oke. Oke. Bahasanya diubah ya. Tapi faktanya, oh oke. Hmm. Nah, reaksi yang normal. Gua nggak. Gua nggak marah kan, Nor sih. Normal sih. Iya. Buset. Oh. Oh. Oke. Anak kecil anjir. Et. Hmm.
Oke, kan tahu gua ada jawaban Roxy. Hmm, oke. Oh, cabut. Oke. Oh, paling Silvi yang ini. Ya. Oh. Hmm. Hmm. Eh, Silvi kelihatan beda banget ya, kelihatan beda banget juga. Gak, nih, gak ini terima nih, yakin gue terima ini. Ya. Berat, ini berat, ini berat banget men. Best girl banget Silvi anjir. Best girl banget Silvi. Kacau, kacau. Berat loh. Perasaan yang sama. Ini nostalgia gue. Iya. Iya, faktanya begitu. Nah, ayo. Nah, ayo. Iya. Jadi kayak inget ini gua, Rudy kecil sama Paul ketika dia kesel gitu kan. Tapi Paul yang kesel. Hmm. Ya, pas ya momennya ya. Jadi Rudy pulang, bayinya belum lahir gitu. Ya, akur sih. Ya, syukur, syukur sih. Gue happy sih, gue happy banget sih. Tapi ada yang jadi catatan gue nanti. Oh,
Oh, kayak Rudy. Bener-bener mirip banget sama Rudy. Mm-mm. Mm. Bener-bener mirip banget sama Rudy, men. Mm-mm. Kalau dibanding Paul ya, emang Rudy ini emang lebih hangat sih kalau soal hubungan ya. Itu kayak terasa hangat aja gitu kan. Tapi tetap mereka berdua tetap terbaik lah sebagai karakter. Cewek, enggak ke cewek kan. Nggak bisa, nggak bisa gue gini. Mewek gue langsung Lucy, Lucy Grerat. Hmm, memperistri itu kan. Hmm. Kata yang sama. Hmm. Ya, Legacy of Greyrat masih berlanjut. Oke, lagu Yuki Wara nih. Hmm. 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 Ya. Hmm. Oh, iya. Itu kalau angin kenceng tuh kayak bener-bener doa lu tuh didengar gitu. Kayak gitu. Apa filosofinya gitu. Ah, akur. Eris, let's go. Nah, last one, man. Iya, satu orang lagi Iris, man. Iya kan? Logikanya begitu kan? Nanggung lah kalian. Hmm, waris sih. Ya, good, good job. Terima kasih telah menonton Musuh Potensi. Best, best. Oh, masih ada? Oh, season 3 kah? Wih, let's go. Tumben ya? Gak maksud gua, gak maksud gua tumben banget gitu loh kan.
tumben banget gitu kan ada announcement di akhir. Kayak gue udah lama banget ya nggak lihat announcement anime apapun. Jarang, gue udah jarang banget nonton, gue jarang banget ada announcement yang ditaruh di video akhir. Itu jarang banget gitu kan. Makanya baru ketertarik Musou Tensei. Gue terakhir ngeliat apa ya, gue lupa tuh anime apa ya. Ya ada sih beberapa anime yang begitu kan, kayak yang dimana di akhir tuh ada pemicu gitu kan, terus nanti muncul season 2 atau masih seterusnya atau masih selanjutnya apa gitu lah pasti kan, atau masih berlanjut gitu kan. Tapi di sini benar-benar terang-terangan ngasih tahu kalau bakal ada season 3 ya. Di Servet studio band akan terus lanjut untuk menggarap Mushoku Tensei season 3 gitu. Ya feeling gue sih pastinya kayak apa ya, jadi kayak ya mungkin next Aries ya kan, siapa tahu gitu kan, untuk melanjutkan bagaimana nanti apakah nanti Aries bakal dipilih sama Rudy gitu kan untuk jadi istri yang ketiganya gitu kan, gitu. Nanggung maksud gua gitu kan, kayak gue tuh kayak udah nebak gitu kan, nih pasti nanggung lah, Aries pasti yang terakhir lah gitu kan. Dan nanti entah apa yang akan terjadi, apakah nanti ketemu Aries-nya nanti pasti awal-awal atau di akhir gitu kan, gue nggak tahu lah, gue juga nggak punya bayangan gitu kan karena gue juga nggak baca LN-nya. Tapi yang jelas gue udah yakin banget pasti Aries next untuk istrinya Rudy selanjutnya gitu kan. Tapi yang benar-benar sulit, emang benar-benar sulit yang di apa ya, jadi kayak episode ini benar-benar campur aduk men, benar-benar campur aduk gitu. Lu dapat senengnya, lu dapat sedihnya gitu kan, lu benar-benar ngerasain bagaimana akhirnya terutama Sylvie benar-benar best girl sih menurut gua di season ini menurut gua. Jadi kayak apa ya, jadi kayak benar-benar nerima banget gitu. Jadi kayak sulit sih untuk nerima dimana cinta lu tuh diberduain lah gitu. Jadi benar-benar akhirnya lu membuang ego lu, dimana di sini Sylvie benar-benar terbuka lah gitu kan, dengan pandangan kalau ya kan kamu kan udah nyelamatin suamiku gitu kan, kamu kan juga udah sudah berusaha lah gitu kan untuk yang terbaik untuk suamiku juga gitu kan. Bagaimana waktu kalau kita saling melindungi bersama-sama gitu. Wah jelas itu baper gue. Jadi kayak ya sulit men untuk melihat atau bisa benar-benar menerima cewek seperti Sylvie gitu kan, karena perfect banget loh. Jadi ya itu sih, emang yang pertama tuh emang selalu yang terbaik ya, selalu sih. Kayak gue tuh selalu berkaca pada moto-moto yang orang-orang bilang kalau yang pertama tuh pasti yang selalu yang terbaik gitu. Jadi Sylvie emang benar-benar best lah sebagai best girl di season ini gitu. So, itu yang pertama. Terus yang kedua ya sekali lagi ya gue tegasin sih, jadi emang kalaupun Sylvie tidak nerima, gue nggak yakin kalau nasibnya Roxy bakal akan lebih baik, bahkan menurut gue mungkin bakal bundir. Makanya di sini kan kalau masalah ecchi lah atau masalah dimana mereka saling ego lah, ini balik lagi ya di episode kemarin itu tuh mereka tuh emang nggak bisa dihindari men. Jadi kayak si Elenes itu nggak bisa ngasih, atau bisa bilang dia ngasih saran tapi nggak bisa ngasih saran terbaik. Rudy ya kan sebagai cowok gitu kan yang harusnya bisa lebih kuat gitu kan, tapi faktanya dia mendapatkan pukulan telak lah gitu kan, the three strike gitu kan. Jadi benar-benar 3 kali pukulan gitu kan dalam satu waktu. Udah ibunya nggak sadar, bapaknya mati, tangannya buntung. Jadi benar-benar yang dirasain itu benar-benar depresi banget seperti itu. Dan Roxy yang akhirnya nerima tawaran dari si Elenise gitu kan, kalau ya coba hibur Rudy lah gitu kan, siapa tahu kamu bisa gitu kan. Sebenarnya emang kalau dibilang Roxy mau sih sebenarnya juga nggak mau gitu kan, karena dia tahu kalau misalkan Roxy itu punya istri gitu kan. Nah, tapi di sini kan ya siapa lagi yang bisa ngibur dia gitu kan selain Roxy gitu kan, karena kedekatan atau ikatan dia terhadap, atau bisa bilang antara Roxy sama Rudeus kan cukup kuat banget gitu kan. Jadi ya emang paling bisa emang Roxy. Kalau lu minta Gis untuk ngibur juga nggak bisa gitu kan, atau lu minta ngibur si Lilia juga nggak akan bisa gitu kan. Hanya Roxy yang bisa gitu, yang benar-benar punya ikatan batin. Walaupun emang cara paling praktis ya emang dengan cara seperti itu kayak gitu. Jadi ya udahlah, gua rasa selagi masih dalam satu jalan gitu kan, jadi
cerita ini emang bener-bener masih masuk akal gitu kan. Jadi aman aja menurut gue seperti itu. Jadi gue tetap open minded aja sih. Jadi kayak gue tidak menyalahkan siapapun, gue juga tidak melihat adanya kesalahan dari siapa gitu kan. Jadi emang takdir udah mengatakan seperti itu, ya lu mau gimana gitu. Makanya tadi kan si Non kan sampai nggak terima gitu kan atas kematiannya bapaknya gitu kan, dan dia akhirnya mengerti gitu kan apa perjuangan Rudy sampai akhirnya dia sulit untuk menghentikan takdir ini gitu kan. Dan akhirnya ketika tadi dilihat tangannya udah nggak ada, ya akhirnya Non ngerti. Tapi yang lebih parahnya lagi tadi kan ketika si Rudeus akhirnya bawa masalah gitu kan, dimana dia bawa istri baru gitu kan, atau bawa si Roxy gitu menjadi istrinya. Non makin marah gitu kan. Jadi kesannya Sylvie udah nungguin tapi lu malah asik-asik gitu kan. Kalau orang yang buta pasti akan berkata demikian gitu kan. Tapi karena akhirnya Sylvie ini menerima dan Sylvie benar-benar ngasih pengertian ke Non, akhirnya Non mengerti ya gitu, bahwa bapak lu juga dulu punya 2 istri kan. Bagaimana nanti perasaan Aisyah gitu kan ketika tahu kalau lu berkata seperti itu gitu kan, pasti Aisyah bakal marah gitu. Jadi makanya semua pengertian yang dikasih tahu ke Sylvie ini benar-benar savage banget lah ke Nor gitu kan. Jadi semua ini emang dasarnya ini drama yang bagus, udah itu doang. Jadi nggak perlu di hate atau nggak perlu yang kayak wah gue nggak suka ini nih, gue nggak suka ini atau gimana ya, itu personal lu aja gitu kan. Jadi gue rasa balik lagi ke cara pandang aja sih, cara pandang lu menilai anime itu seperti apa. Gue nggak peduli kalau lu benci Roxy, gue nggak peduli juga lu benci Enies, gue juga nggak peduli juga lu benci Rudy ya kan? Apalagi lu juga nggak peduli kalau lu benci Mushoku Tensei. Menurut gue kalau emang ceritanya masih sejalur, masih sejalan gitu kan, masih terarah, ya itu nggak masalah gitu. Jadi cara pandang kita yang tidak sama gitu kan terhadap anime ini gitu kan. Mungkin kalau gue berkata seperti ini bukan karena emang gue suka dengan animenya, enggak, atau mungkin karena personal emang gue bener-bener ngebela banget Mushoku, enggak. Faktanya emang gue kalau katakan ini kurang-kurang, kalau katakannya suka gitu kan. Nah ini gue kalau boleh jujur ya, sebenarnya yang terlihat aja sih ya, yang terlihat di episode ini nih, gue objektif aja ya, gue benar-benar jujur aja ya, dengan menurut gue adanya kekurangan sedikit aja gitu kan dari episode ini, yaitu adalah chart design yang emang inkonsisten. Jadi kalau menurut gue sih, kalau untuk Sylvie ya, menurut gue Sylvie ini kayaknya emang Sylvie ini kan karena rambutnya udah panjang, jadi otomatis Sylvie benar-benar seperti rasanya seperti Onesan gitu kan. Rasanya ini benar-benar terlihat sebagai Onesan atau lebih ke arah MILF gitu kan. Nah tapi akhirnya kan yang gue lihat tadi, Sylvie ini benar-benar agak sedikit lebih tua gitu kan dibanding pertama kali si Rudy akhirnya menikahi si Sylvie gitu kan. Jadi kayak masih kelihatan buat aura-aura fitsnya gitu kan. Tapi kalau ini nih kayak bener-bener kelihatan mommy banget lah, mommy Sylvie banget gitu. Jadi akhirnya yang terjadi tadi, desain caranya ini agak berubah. Jadi kayak berubah tuh maksudnya bukan berubah yang mengarah ke jelek, bukan. Jadi kayak berubah nih, lu tuh pengen jadiin mom, atau lu pengen jadi Onesan, atau lu mau jadiin Sylvie lagi yang dari awal gitu. Jadi berubah gitu loh. Jadi itu gue sadar banget sih tadi ketika gue nonton di episode ini. Dan juga Roxy. Jadi kalau lu lihat tadi sekilas gitu kan, Roxy berubah ekspresinya, terus mukanya kayak bukan Roxy juga gitu kan. Itu kelihatan banget sih. Rudy juga demikian gitu kan. Rudy mukanya yang mencoba jadi Rudy yang awal, terus jadi Rudy lagi yang lebih tua gitu kan. Jadi kayak terasa kalau desainnya tuh nggak konsisten aja sih. Atau mungkin emang dasarnya nih, mungkin ya dari studionya juga pengen ngikutin ininya sih, timeline-nya gitu kan. Kan timeline dari Begarit ke rumah kan harusnya kan 6 bulan ya. Jadi anggapannya mungkin kalau udah lihat dari mukanya si Rudeus gitu kan, atau mukanya si Rosie atau mukanya si Sylvie udah sedikit lebih tua gitu kan gitu. Kalau kayak akhirnya kan tadi kan ketika gue lihat tadi kayak si Enies ya kan, terus juga yang lain itu kan, jadi mukanya masih ya gitu aja gitu kan. Tapi kalau tadi gue ngeliat dari ketiga karakter tadi itu kelihatan banget kalau ada perubahan wajah gitu kan gitu. Nah pertanyaan gue, apakah itu emang murni karena emang mereka semakin tua?
atau memang ini murni emang karena desain caranya nggak konsisten aja gitu. Jadi makanya ini itu sih yang gue lihat gitu kan di episode ini. Tapi itu benar-benar tidak mempengaruhi pandangan gue kalau Mushoku tetap bagus. Jadi benar-benar emang terbaik lah, band ngasih sajian ini yang terbaik untuk Mushoku. Ya apakah anime season ini atau best anime season ini, gue rasa sih harus gue bilang iya sih. Ini best anime atau best anime of season atau OTS gue di musim ini seperti itu. Kayaknya udah emang bener-bener emang layak sih ya Mushoku jadi OTS gue, walaupun memang di situ ada Kaiju ya kan, atau mungkin ada Hibike, tapi tetap sih Mushoku sulit sih untuk menggeser dominasinya gitu kan, karena ya emang dasarnya band tetap konsisten gitu kan, walaupun emang ada goyang-goyang dikit, tapi menurut gue nggak terlalu ngaruh banget lah. Terus ceritanya juga makin oke gitu kan, jadi ya udah, jadi bener-bener pace-nya itu dari awal sampai akhir tuh bener-bener nggak napas, jadi bener-bener terus gitu kan, sampai akhirnya kita dapet ending yang bisa kita terima gitu. Nggak kita terima sih, yang gua terima. Kalau kita belum tentu lu terima juga kan gitu. Yaudah, itu juga thank you buat teman-teman yang sudah subscribe Mushoku Tensei ya kan. Masih gue thank you banget buat teman-teman yang sudah ngikutin gue dari episode 1 sampai episode 12. Gue benar-benar suka banget, happy banget dengan apa ini jangan lebayin. Kita tunggu nanti season 3 bakal seperti apa, apakah nanti Roxy yang bakal apakah nanti Eris bakal ikutan juga gitu kan. Tapi ya menurut gue itu udah pasti ya, Eris bakal jadi calon sih. Itu udah kayak ketebak banget sih. Jadi nanggung lah gitu kan, masa Eris nggak diperjuangin juga gitu kan. Secara kan Eris kan kedekatan dengan Rudy kan lumayan deket juga gitu kan, seperti itu, walaupun emang harus dipisahkan dengan keadaan gitu. Tapi kalau untuk masalah kapan tayangnya, ini gini men, gue punya prediksi sendiri sih. Kalau Bain ya kan, Bain ini kan nanti di tahun 2025 itu kan nanti mereka bikin anime baru ya kan, anime yang kayak Hibike gitulah, yang dua cewek friendshipan gitu kan, sahabatan gitu kan, itu digarap sama studio Bain. Nah berarti kalau misalkan mereka menggarap anime tersebut, feeling gue sih paling 2026 itu udah paling ideal. 2026 winter atau nanti 2025 tapi fall kayak gitu loh. Jadi lu jangan ngarep lah kalau nanti muncul 2025 di winter, itu sangat mustahil. Jadi gue rasa udah paling pas tuh winter 26 kalau enggak winter 26, kalau enggak summer 26 gitu. Kalau fall 25 tuh kayak miracle banget lah gitu kan, itu kayak terasa miracle banget lah gitu. Tapi kalau memang ternyata fall 2025 ya gue happy gitu kan, jadi ternyata miracle-nya benar-benar terwujud gitu kan gitu. Tapi gue nggak yakin karena memang di 2005 udah ada anime baru gitu kan, garapan dari band juga, jadi mereka juga pasti fokus ke sana lah gitu kan. Nggak mungkin kalau misalnya nanti fokus mereka terbagi gitu kan, jadi tetap nanti fokusnya mereka tetap ke anime baru mereka, nanti baru mereka fokus ke Mushoku Tensei gitu, sembari ngerasain atau bisa bilang pastiin kalau produksinya udah oke, baru nanti Mushoku bakal kasih announcement-nya gitu kan gitu. Dan jangan lupa like suka, kalau nggak suka tinggal di-share saja, jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak dari gua, dan sampai lagi di musim summer 2024.